Halo teman-teman, Gus Miftah lagi. Kemarin Gus Miftah sudah mengomentari debat Cawapres ketika Anies membantai habis Bapak Prabowo. Sekarang dia mengomentari debat Cawapres. Ya, tapi saya setuju banget dengan Gus Miftah yang beralih fungsi atau beralih pekerjaan menjadi politisi atau kritikus, teman-teman. Karena menurut saya dia itu lebih cocok jadi kritikus atau jadi tim sukses saja, teman-teman, daripada menjadi muballigh atau penceramah. Menurut kalian gimana? Kalau saya sih cocoknya Gus Miftah memang jadi tim sukses ya, bukan jadi ustadz, bukan jadi muballigh, bukan menjadi penceramah, karena isi ceramahnya itu selalu ngarah ke kampanye. Nah, menurut kamu gimana? Setuju nggak? Karena saya juga setuju dengan apa yang diucapkan salah satu Ustadz NU ini, teman-teman, yang menyatakan Gus Miftah itu cocoknya jadi tim ses saja daripada jadi muballigh, karena banyak salahnya ketika berceramah. Nanti saya sertakan video di mana salah-salah Gus Miftah ketika dia membahas tentang fikih, ketika dia membahas tentang tafsir dan lain sebagainya, biar tidak keliru katanya. Dulu Pak Prabowo dibully, diajar 2 orang, tidak ada yang ngomong etika. Nah, begitu dong Gus Miftah. Jadi Gus Miftah ini saya sangat sepakat, sangat setuju, mending jadi tim sukses salah satu cawapres. Gus Miftah kalau ngobrol mengenai tim sukses cawapres salah satu dari paslon itu cocok. Nggak usah ngomong agama, Gus. Kalau ngomong agama itu jenengan banyak salahnya. Ingat kan Gus, waktu jenengan baca kitab Al-Kanasiyah, kanisah yang artinya gereja, oleh Anda dibaca kanasiyah. Itu kan kesorowan Gus, kesorowan. Jadi saya sangat setuju Gus Miftah sekarang fokus ya kepada politik ya, saling menyerang antara komentator-komentator dari paslon 1 dan 3 itu cocok lah. Gus Miftah cocoknya di sana. Kalau baca kitab atau membahas fikih itu saya memang kurang setuju, Gus. Memang harus belajar lagi gitu loh, Gus. Harus banyak baca lagi sehingga tidak kayak dulu. Baca kitab sekali, jarang baca kitab, sekali baca kitab langsung rame satu Indonesia. Masa kanisah dibacakan Asia. Nah, jadi ya itulah profesi jenengan itu bagusnya di sana, Gus. Orasi jenengan bagusnya di dalam hal kepolitikan. Kalau ngomong agama, ngomong fikih, ngomong akidah, kayak kemarin ya Gus Miftah bilang kalau PKS itu semuanya Wahabi. Nah, itu ya kurang pas lah, Gus, kurang pas. Nanti ditantang baca kitab, memahami Alfiyah Imam Ibnu Malik, jenengan nggak bisa. Oke, siap. Semangat Gus Miftah. Nah, teman-teman, di sini saya juga akan tunjukkan nih apa yang diucapkan Gus Miftah selama mengkritiki debat Cawapres kemarin. Kita tahu katanya Gus Miftah itu Gibran membantai Caimin dengan Pak Mahfud, padahal itu enggak, teman-teman. Yang letak pembantaiannya itu di mana? Yang kita tahu Gibran itu tidak berakhlak, tidak ada sopan santunnya terhadap Caimin dan Pak Mahfud, teman-teman. Itu yang dipermasalahin. Kalau masalah pembantai di debat kemarin kayaknya enggak deh. Gus Imin bagus cara jawabnya, cara nanyanya bagus, apalagi Prof Mahfud juga bagus. Cuman yang satu ini nih, di mana pembantaiannya? Nah, kalau kemarin ketika debat Capres, memang Pak Anies itu membantai habis-habisan Bapak Prabowo. Yang dibantai itu mengkritisi kebijakan dari Bapak Prabowo. Itu yang dinamai pembantaian. Kalau hanya dengan gimmick saja, kata orang Madura itu modal ngelemis ya, teman-teman ya. Apa kalau bahasa Indonesia ngelemis ya? Teman-teman yang dari Madura silahkan tulis di komentar, saya lupa tuh. Ngelemis itu bukan membantai, tapi itu nggak ada sopan santunnya. Nah, ini biar nggak lama-lama ya apa yang dikritisi oleh Gus Miftah. Oh, kita ganti aja Miftah saja ya, teman-teman ya, karena sekarang sudah jadi tim ses ya, bukan jadi muballigh saja. Kalau muballigh itu nanti kita kasih label ustadz atau kiai bahkan ya. Gusnya kita buang Miftah saja ini. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Keliru. Yang dulu-dulu Pak Prabowo dibully, diajar 2 orang. Nah, ini gimana menurut kalian nih?
Ini di depan Sekarang jemaahnya. yang tua baper sama anak kecil. Cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu. Dari dulu ternyata Miftah suhu. ini sebenarnya banyak berkecimpung Coba, di tadi sore dunia saya ketemu Mas diskotik, Gibran di maksudnya Kendal. Gak apa-apa, Gus, berdakwah di dunia hiburan teman-teman. Tapi Dulu kok Bung Karno mengatakan, musim "Berikan pemilu kepadaku kayak 10 gini nih, pemuda, akan aku guncang dia dunia." malah Sekarang baru satu pindah. pemuda dari Solo sudah terguncang. Saya tadi Pindah posting ke jemaah ketika orang yang lebih mengatakan Mas banyak, Gibran tidak teman-teman. beretika. Anda lihat Instagram saya. Mas Gibran salaman dengan semua orang tua itu menunduk bahkan cium tangan. Wakil presiden yang rendah hati, betul? Maksud saya apa? Kita anak muda harusnya bangga. Bangganya di mana? Ternyata anak muda itu Atau harus barangkali karena dia ditawari jadi menteri agama ya. Katanya dia sih nggak mau. Ini videonya ntar lagi saya tampilin. Katanya sih dia nggak mau ditawari jadi menteri agama. Prabowo sendiri yang menawarkan kepada Miftah ini untuk menjadi menteri agama jika Prabowo jadi. Namun katanya ditolak. Kita lihat saja ya apa yang diucapkan. Kita simpan baik-baik rekaman ucapan dari Miftah ini teman-teman. Apakah nanti jika Prabowo benar-benar jadi, ya mudah-mudahan enggak lah, mudah-mudahan Pak Anies saja yang jadi ya. Tapi jika jadi, katanya nggak mau jadi menteri agama. Kita lihat, buktikan nanti. Pas Sawal wingi kelingan boten Pak Prabowo sowan pondok, betul Gus? Saya doakan ya Gus ya, saya nggak minta apa-apa, minta didoakan. Iya Mas, besok kalau Allah takdirkan saya bisa menjadi presiden, mau nggak Gus Miftah bantu saya jadi menteri agama? Saya jawab Fix ya, apa yang kita diucapkan ya. Menteri agama? No. Lah aku jadi menteri agama. Teman-teman nanti stempel. Gratis. Barangkali dia tidak konsisten dengan apa yang diucapkan. Besok kalau Allah takdirkan saya bisa menjadi presiden, mau nggak Gus Miftah bantu saya jadi menteri agama? Saya jawab, what? Menteri agama? No. Lah aku jadi menteri agama. Gus Miftah ini bukan hanya komentar tentang debat cawapres, banyak kasus-kasus yang mengkritisi atau banyak kasus-kasus yang mengomentari ya tentang masalah capres cawapres teman-teman. Jadi sekali lagi menurut saya dia cocoknya bukan jadi muballigh atau bukan jadi pendakwah teman-teman, karena isi ceramahnya yang ngarahkan pendengar atau jamaahnya untuk pilih 02 ataupun untuk apa dalam tanda kutip ya, membenci 01 atau musuh dari 02 itu. Kalian kan sudah tahu sendiri ya ceramah-ceramahnya, meskipun diselingi dengan dakwah beneran lah. Kemarin PKS yang diserang katanya Wahabi, terus apalagi bagi-bagi amplop yang sudah diklarifikasi ternyata bukan, katanya. Ya kita bisa lihat ya teman-teman ya, kita juga nggak sebodoh itu dibohongi atau percaya begitu saja lah dengan apa yang sudah sebelum-sebelumnya dilakukan. Oke, gimana menurut kalian tentang video ini? Kalau kalian banyak setujunya Gus Miftah dari tim kampanye saja, silahkan komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.